Nggih, Pak, nuwun sewu. Ini dari kabar tokoh Tribun Jogja mau sowan Pak Ketua DPRD Sleman. Iya. Mari enggak, Pak. Oh iya, makasih Mas. Tribuners, jumpa lagi di kabar tokoh Tribun Jogja. Hari ini saya berada di gedung DPRD Sleman. Nah itu. Nah tulisannya ada di sana. DPRD Sleman, kabar tokoh hari ini pengen tahu kabarnya Ketua DPRD Sleman Bapak Gustan Ganda. Kita akan ke ruangan beliau. Ikuti saya. Akhirnya saya sudah sampai di depan ruang Ketua DPRD Sleman Bapak Gustan Ganda. Kita akan segera menemui beliau. Wah, sugeng siang Pak Ketua. Sehat-sehat Pak Ketua. Harus sehat ya. Baik Tribuners, kita ada di kabar tokoh hari ini bersama Ketua DPRD Sleman Bapak Gustan Ganda atau biasa dipanggil Mas Gustan Ganda. Nah, atau Pak Ketua deh. Pak Ketua, saya melihat Pak Ketua itu punya moto yang cukup terkenal terkait dengan turun dan sapa masyarakat dengan bahasa rakyat. Itu apa sih Mas sebenarnya? Ya kalau kita bertemu dengan rakyat, itu kita harus menyesuaikan dengan mereka. Rakyat kita kan ada yang petani. Ya kita harus tahu bahasa petani. Apa yang disukai petani, apa yang dibicarakan petani. Itu. Kemudian kita turun lagi ke peternak. Ikan kolam gitu. Ya kita sesuaikan dengan bahasa mereka. Kemudian kita bertemu dengan pemancing gitu kan. Ya kita harus tahu kehidupan pemancing, kenapa suka mancing, itu kan bahasa-bahasa mereka. Jadi ketika kita bertemu dengan masyarakat, seharusnya kalau bahasa Jawa ini ajur-ajir. Nah, kita harus tahu bahasa mereka. Kalau di PDI Perjuangan itu namanya bonding. Bonding. Hati kita ini menyatu dengan rakyat. Lah bagaimana kita mau tahu program rakyat kalau kita berjarak? Kita nggak tahu bahasanya. Jangan-jangan karena bahasa saja kita programnya salah itu nanti. Mas, itu sinaunya di mana itu? Sinaunya sejak saya ikut organisasi. Saya kan ikut banyak organisasi dulu, supporter. Bahasa supporter kan seperti itu. Ya kan? Bahasa organisasi Karang Taruna beda lagi itu. Kemudian saya di partai politik, bahasanya beda lagi. Itulah kenapa kita harus turun sapa masyarakat dengan bahasa mereka. Nah, Mas, ada pengalaman menarik enggak sepanjang turun ke masyarakat, menyapa masyarakat dengan bahasa rakyat tadi? Ada pengalaman menarik nggak? Bisa diceritakan, Mas? Oh, kalau pengalamannya banyak. Saya sering turun, saya sengaja tidak memperlihatkan diri saya. Mungkin di angkringan, begitu, di situ banyak orang, saya tanya-tanya, begitu. Tidak menonjol, saya penampilannya juga biasa saja. Kemudian saya tanya bagaimana tentang pemerintahan, begitu. Coba kalau saya mengaku anggota dewan, kemudian penampilan saya juga mungkin perlente begitu, seperti kali ini. Hari ini habis pelantikan tadi. Tapi pakai apa aja tetap gagah, Mas. Mereka kan bertanya dulu, iki sopo yo gitu. Tapi kalau hanya pakai kaos, ya jeans, sandal biasa gitu kan, mereka menganggap bahwa oh iki sepadan lah. Kemudian mereka menceritakan, keluar semua kan. Nah, selama ini kan yang perlu kita dengarkan adalah rakyat itu. Tapi kadang kalau kita datang sebagai anggota dewan begitu kan, mereka punya kritikan atau masukan, mereka nggak bakal sampai, nggak bakal sampai, sungkan gitu. Makanya ketika saya menjadi ketua, ini saya sudah punya landasan. Oh, karepe rakyat iki ngono kuwi gitu. Bayangkan kalau saya datang pakai mobil dinas begitu, ketua iki. Mereka belum tentu harus menyampaikan itu. Jadi saya punya pengalaman menarik ketika bertemu dengan mereka. Ya ada orang mancing gitu, saya turun begitu. Kenapa sih suka mancing gitu? Ternyata ada hal yang diungkapkan oleh mereka dengan jujur itu. Dan itu belanja masalah yang didapatkan dari masyarakat itulah yang kemudian diolah dan menjadi program dewan itu kira-kira.
Betul sekali. Nah, anggota dewan itu paling penting itu adalah belanja. Apa itu ya? Belanja masalah tadi. Ya. Bagaimana kita mau membahas anggaran ketika kita bertemu dengan eksekutif kalau kita tidak tahu dari sisi sebelahnya. Kalau eksekutif itu kan mereka merencanakan anggaran, program berjalan, tapi efektivitasnya kemudian tetap tepat sasaran atau enggak, itu kan kita nggak tahu. Taunya hanya dari rakyat. Lah inilah kita harus belanja ke mereka. Nah, Mas Ketua ini, Pak Ketua ini juga terkenal dengan bagaimana menekankan fungsi pengawasan dewan. Selama ini seperti apa, Mas? Nah, ini paling penting ini. Ini kan proses anggaran itu kita bahas di kantor. Iya kan? Jumlahnya 3,3 triliun. Nah, setelah itu kalau kita diam, apakah anggaran APBD Kabupaten Sleman ini tepat sasaran, tepat anggaran, apakah tidak ada penyelewengan gitu. Ini yang paling penting. Lah, inilah tugas kita. Paling banyak kerja anggota dewan itu pengawasan. Di pengawasan, justru di pengawasan. Mereka bisa lakukan itu tiap hari. Itu, dan itu melekat loh. Itu diatur oleh peraturan. Fungsi kita ini salah satunya pengawasan. Jadi tidak perlu rapat. Jadi secara pribadi anggota dewan datang ke pasar, sidak pembangunannya sesuai tidak gitu. Nanti dilaporkan di komisi. Itu. Kemudian dari komisi lain, misalnya komisi D, pendidikan, kita datang ke sekolahan, bagaimana pelaksanaan pendidikan. Nah, ini harusnya anggota dewan ini paling banyak turun ke bawah, melakukan pengawasan, sekalian itu melihat apakah anggaran ini sudah dilaksanakan dengan tepat. Baik, Mas Ganda, luar biasa. Artinya penekanan Dewan DPRD Sleman adalah di pengawasan. Betul sekali. Makanya kemarin kita sudah panggil ini pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, kita rapat. Ayo, kita legitimasi anggota DPRD Kabupaten Sleman ini mau seperti apa. Legitimasi kita semakin kuat kalau pengawasan ini semakin luar biasa. Itu makanya sudah kita tekankan dan mereka semua sepakat. Ini saya terima kasih pada 49 anggota DPRD Kabupaten Sleman hasil pilihan 2024. Semangat mereka untuk melakukan pengawasan kali ini jauh luar biasa. Baik, Mas Ganda, Pak Ketua, terima kasih. Waktunya semoga ini bermanfaat buat semua orang dan tentu rakyat di Sleman bangga dan senang karena wakil rakyatnya menekankan kepada pengawasan semua itu demi rakyat Sleman. Ngaten nggih. Matur sembah nuwun Pak Ketua, pun pamit. Luar biasa, sehat-sehat.